Jadi Pak Edi, tolonglah ya, jangan asal ada topik bincangan aja gitu ya. Tapi bincangnya tolong bincang yang benar-benar bincangnya berkualitas gitu, Pak. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Episode hari ini kami akan berdiskusi sebuah video dari akun YouTube yang bernama Edi Praitno. Di dalam video tersebut, Pak Edi membahas tentang baptisan, dan yang melatar belakangi beliau membahas tentang baptisan adalah karena beliau melihat ada satu keluarga yang dari Muslim menjadi Kristen, kemudian dibaptis. Kemudian Pak Edi mencoba untuk mengajar seperti apa itu baptis. Apakah ajaran beliau tersebut benar sesuai Alkitab? Kita langsung diskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro, ya bro, saya akan bertanya yang pertama dari penjelasan Pak Edi. Beliau menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan baptis itu diperuntukkan untuk orang yang mengaku dia sebagai Tuhan. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silahkan bro. Ya, thank you, Bro. Ya, pastinya beliau nampaknya belum pernah mempelajari Alkitab secara dalam. Hanya hanya di permukaan. Jelas di dalam Matius ayat 18 sampai 20. Ini bukti langsung bahwa Yesus mengajarkan dan memerintahkan pemuritan, yang dimana di dalam pemuritan itu ada baptisan sebagai substansinya. Ya, jadi di dalam eh, jelas di dalam amanat agung itu sudah sangat jelas sekali yang bahwa di dalam ayat 18 Yesus menyatakan kuasa otoritasnya, ya, menyatakan kuasa otoritasnya sebagai Tuhan. Kalau Pak Edi Praitno belajar Alkitab, silakan buka bahasa asli, lihat lihat kapan kuasa itu diberikan. Apakah itu apakah itu pada saat Yesus bangkit, atau pada saat Yesus lahir, atau kapan? Karena gramatikalnya jelas sekali di situ. Dan yang mana itu menandakan bahwa memang otoritas Yesuslah yang memerintahkan baptisan itu sebagai substansi dari amanat agung. Jadi kalau dibilang bukan ajaran Yesus, pasti beliau yang salah memahami. Terima kasih. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro. Jadi beliau menyatakan bahwa ini bukan ajaran Yesus karena menurut beliau sejarah baptis itu merupakan tradisi orang Yahudi yang disebut dengan mikvah, yang merupakan bagian dari ritual untuk penyucian, dan Pak Edi juga menyatakan bahwa dan Yesus juga melakukan ritual tersebut. Jadi bagaimana bro menanggapi pernyataan kedua ini? Silakan bro. Apa itu? Bagian dari apa tadi? Itu bagian dari ritual untuk penyucian, dan Yesus melakukan ritual itu. Gimana? Oke, 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 oke. Ya, apa itu? Apa mitfah? Mitfah apa itu? Iya, jadi orang Yahudi menyebutnya itu dengan mitzvah. Kalau orang Kristen baptis. Siapa bilang? Ya, menurut Pak Edi gitu, bro. Mitfah itu adalah pembelajaran, bukan ritual. Jadi tolonglah jangan 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 ini ya, jangan mau terlihat keren ya Pak ya. Mitfah itu artinya pembelajaran, pembelajaran pengenalan akan Torah dan kitab Yahudi Judaisme. Ya, bukan ritual, bukan ritual itu ya, bukan ritual baptis ya, penyucian. Nah, memang di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus datang itu jangan dilupakan. Yesus datang untuk dia menggenapi Torah. Nah, kenapa dia harus melakukan baptis? Anda salah paham.
kalau Anda mengira Yesus melakukan baptis dengan tujuan penyucian dirinya, bukan. Tetapi di dalam Matius 5 ayat 17, dia buktikan bahwa dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala hukum. Dan ada hukum Keluaran 30 ayat 18 sampai 19 bahwa seorang imam itu harus membasuh dirinya. Itu tertulis. Jadi kalau Yesus nggak lakukan, dia gagal. Itu intinya. Maka di dalam Matius 5 ayat 17 itu adalah bukti bahwa dia menggenapi hukum yang mana esensinya air itu adalah penyucian, tapi dialah yang akan membawa kita kepada penyucian yang daripada roh, yaitu Allah. Kenapa? Karena hukum itu semua digenapi oleh Yesus. Ya, kita kita berdosa terhadap Allah, nggak ada yang bisa bebas dari hukum itu. Jadi tujuannya itu bukan Yesus melakukan penyucian, ya. Dan yang kedua, kenapa Yesus disunat? Ya karena dia harus lakukan itu. Dia harus genapi hukum itu. Supaya manusia percaya dia tidak bersalah atas yang namanya hukum. Maka waktu dia mau disalib, dia ditektok-tektok kemanapun, dia tidak ditemukan salahnya terhadap hukum. Bahkan dicari-cari dari kapan? Dari dulu-dulu, dia tidak ada salahnya. Orang tuanya yang 24 jam bersama dengan dia tidak ada salahnya. Tidak bisa menemukannya. Bahkan saudaranya juga 24 jam bersama dengan dia. Itu yang tadi yang nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Pada akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Allah. Siapa itu? Sebelum wahyu. Yaitu Yudas, saudara kandung Yesus. Ya. Tadi nggak percaya, jadi percaya. Gitu ya. Jadi Pak Edi, tolonglah ya, jangan asal ada topik bincangan aja gitu ya. Tapi bincangnya tolong bincang yang benar-benar bincangnya berkualitas gitu Pak, gitu ya. Maka itu jelas sekali bahwa kalau dia tidak lakukan itu, maka dia tidak menggenapi hukum. Itu jelas. Tujuannya bukan untuk dia disucikan, harus pahami. Dia itu tanpa dosa. Oke, demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang terakhir. Pak Edi menyatakan bahwa Yesus minta dibaptis oleh Yohanes karena persiapan Yesus untuk menjadi seorang nabi atau rasul. Bagaimana bro menanggapi ini bro? Silakan bro. Mana ayatnya? Itu kan asumsimu kan? Asumsi dari Pak Edi Praitno. Mana ayatnya dia minta diangkat? Mana? Dia diangkat sama siapa? Kalau saya berbicara dan saya menafsirkan sesuatu, saya ngira-ngira nih. Kitab suci Anda, saya kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Ya, jangan kira-kira kitab orang lain lah. Dia itu suci bersih. Dikatakan dijelas sekali bahwa kesaksian yang sudah menyaksikan dia seluruh hidupnya itu menuliskan bahwa dia adalah memang betul dia suci, kudus yang menandakan bahwa dia adalah firman Allah yang betul-betul mengambil rupa manusia seperti yang dijanjikan oleh Yahweh dalam perjanjian lama. Ya, jadi ya tolong lihatlah itulah. Baca lagi ceritanya ya. Nggak ada itu konteksnya dia minta diangkat jadi rasul itu nggak ada itu konteksnya. Tetapi sejauh saya membaca, ya mungkin Pak Edi Praitno lebih pintar Alkitab daripada saya, ya nggak perlulah saya bangga-banggakan gitu kan. Baca itu konteksnya, bahwa konteksnya itu adalah menceritakan tentang otoritas Yesus yang diakui oleh Bapa dan disaksikan oleh orang banyak dengan tanda Roh Kudus turun dan suara yang diperdengarkan. Jadi bukan minta diangkat jadi rasul. Saya siapa bilang itu? Siapa bilang? Ya, jadi saya eh,
berani jamin Anda tidak akan ketemu ayat itu di mana. Seperti yang Anda bilang, Yesus minta diangkat, Anda nggak akan ketemu ayat itu. Anda nggak akan ketemu sistematika itu. Ya, saran saya Pak, jangan terlalu suka atau mencintai eh, untuk hobi lah bahasanya ya, hobi untuk berbohong dan memfitnah. Kalau Anda orang yang mengaku beragama, tapi Anda suka sekali untuk memfitnah dan berbohong sesuatu makna yang tidak ada sebenarnya, Anda sampaikan. Itu kan kok kok Anda suka ya? Anda suka bergelimang dengan dosa maksudnya. Ingat loh bahwa dosa itu bukan 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 bicara dosa prostitusi, kriminal saja, ya. Nih, dalam otak Anda udah dosa. Dalam hati Anda benci sama orang, dendam sama orang, tidak bisa memaafkan orang, itu sudah dosa. Jadi ya termasuk inilah. Kalau ini Anda tidak dipakai untuk berbicara yang sebenar-benarnya, ya Anda sedang hobi berbohong itu. Bolehkah Pak seperti itu Pak? Apakah apakah agama Anda mengajarkan untuk berbohong Pak? Gitu ya. Itu pertanyaan saya lagi. Jadi pada akhirnya ketika Anda berbicara tanpa dasar, tanpa pengkajian yang tepat, ya, ini baru saya bahas konteks ayatnya aja udah nggak ketemu. Gimana kita bahas gramatikal, bahasa asli, ya, sistematika, sistematika Alkitabiah dari berbagai kitab, wah tambah nggak ketemu lagi Pak, gitu kan? Ya, jadi demikianlah. Jangan diartikan sesuatu yang memang pada dasarnya tidak Anda dalami, ya. Demikian. Ya, thank you bro sudah menjawab pertanyaan pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan video ini? Silakan bro. Iya, jadi kemarin saya sharing sedikit. Kemarin saya bertemu dengan teman saya yang beragama Islam ya, dan beliau tahu bahwa saya berkecimpung di dalam dunia kekristenan dan bicara bicara lintas agama. Dan beliau setuju dengan saya sebagai orang Islam yang rajin dan taat. Beliau setuju bahwa ajaran Nabi Muhammad, ya, bahwa ya memang keyakinan itu internal dan itu milik pribadi. Jadi dia juga tidak suka melihat para mualaf yang memiliki makna yang salah dalam kata jihad. Menciarkan, mendakwahkan itu berarti menciarkan, mendakwahkan ajaran Islam. Bukan seperti mualaf-mualaf, ajaran keyakinan orang lain disalah-salahkan lalu disiarkan. Itu salah. Maka itu teman saya juga bilang bahwa tidak setuju dengan seperti itu juga. Memang ya itu coba kembali lagi lah. Memang kalau orang tidak berpikir panjang, mau ya tidak berpikir panjang, tidak berpikir kuat dalam agamanya ya seperti itu. Pada akhirnya akan menyakiti orang saja kerjaannya gitu. Teman saya yang beragama Muslim pun memahami apa yang saya rasakan gitu. Karena dia pun juga tahu bahwa saya tidak pernah mengutak-utik teologi dari agama. Internal itu beda gitu ya. Dan ya beliau juga katakan bahwa akhirnya akan terus terjadi perdebatan dan justru perang yang mana akhirnya yang beliau lihat adalah tidak ada kualitas beragama. Mau orang Kristen mau orang Islam sama, ngomong-ngomong kotor, ngata-ngatain sesama, kan lucu kan? Ngakunya orang beragama gitu, ya. Itu jadi pesan saya adalah lebih bijaklah dalam berbicara lintas agama. Itu kayak karena keyakinan orang itu berada di dalam hati,
Yang kita sebut hati itu bukan organ hati, tapi hati yang terdalam itu adalah bagian pikiran yang terdalam, itu adalah hati. Jadi kalau bagian hati yang terdalam, pikiran yang terdalam, itu dipisau-pisau dengan kata-kata dan tafsiran Anda yang salah-salah, ya, lalu Anda siarkan itu, itu menyakiti orang lain namanya Pak. Ya, boleh Anda dan teman-teman mualaf yang lain beranggapan saya menciarkan kebenaran, saya melawan orang Kristen, ya, melawan orang yang apa waktu itu ya, saya sempat mendapat perkataan yang nggak enak juga. Dikatakan apa ya dari seorang mualaf itu? Dikatakan orang Kristen itu adalah pelempar batu, orang tukang fitnah dan sebagainya. Iya, Anda kalau belajar agama Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Berjihad itu menyiarkan agama Islam, Pak. Menyiarkan kebenaran agama Islam. Bukan menyiarkan agama lain, udah gitu salah lagi, gitu kan. Iya. Demikian, bro. Ya, thank you bro untuk hari ini dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.